Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah. Kembali kita akan melanjutkan kajian kita materi akidah yang kita ambil dari kitab Al-Aqidatus Shafiyah bil Firqatin Najiyah, akidah yang bersih untuk golongan yang selamat. Kira terjemahannya begitu. Syekh Sa'id Abdul Ghani. Hadirin, pada bulan yang lalu mungkin ya kita sudah membahas atau di materi-materi yang telah kita sampaikan tentang nawaqidhu aw yunafi at-tauhid, hal-hal yang bisa membatalkan atau mengurangi ketauhidan, yang dari Syekh Dr. Shalih Fauzan. Sudah kita selesaikan, kemudian kita beralih ke kitab ini untuk membahas makna syahadatain, makna kandungan kalimat atau dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah sekalian, mudah-mudahan masih ingat ya bahwa lafaz la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah itu dua kalimat, maka disebut dengan dua kalimat syahadat atau disebut dengan syahadatain. Para ulama menjelaskan kalau salat dan puasa dan ibadah yang lain ada syarat rukun, maka begitu pula dengan lafaz yang mulia ini la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah juga ada syarat dan rukunnya. Masih ingat Pak? Rukun la ilaha illallah ada berapa? Ada dua. Yang pertama an-nafyu dan yang kedua al-itsbat. Nafikan dulu seluruhnya. Nafiyatu jami'i ma ya'budu min dunillah wa ma yu'badu min dunillah. Seluruhnya Tuhan-Tuhan selain Allah kita buang jauh-jauh. Ya, itu makna daripada la ilaha. Sebagaimana firman Allah, "Fa may yakfur bi taghut wa yu'min billah." Fa may yakfur bi taghut itu artinya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Wa yu'min billah itu adalah illallah. Jadi ada dua. Sehingga tidak sempurna orang mengisbat hanya Allah yang berhak disembah, tetapi masih percaya kepada ilah-ilah yang lain. Ya, jadi harus ada pengingkaran dulu, diingkari dulu seluruh Tuhan-Tuhan selain Allah itu. Dan kemudian yang kedua syaratnya, ini akan kita bahas karena kemarin kita hanya menyebutkan secara umum ada 7. Ya, para ulama mengumpulkan dalam suatu syair syarat la ilaha itu ada 7. Wa bi syurutin sab'atin qad quyyidat wa fi nususil wahyi haqqan waradat. Dan dengan syarat yang 7 telah quyyidat, telah ditetapkan syarat-syarat la ilaha illallah berdasarkan nususil wahyi baik dari Quran maupun hadis yang 7 ini. Haqqan dengan benar, waradat dalil-dalilnya telah ada. Fa innahu lam yantafi qailuha, maka tidak bermanfaat bagi pengucap dan yang melafazkan la ilaha illallah tersebut binutqi dengan ucapannya illa haythu yastakmiluha, kecuali dia harus menyempurnakannya. Jadi cuma mengucapkan la ilaha illallah saja tapi kurang memahami yang 7, itu lam yantafi. Apa itu yang 7 Pak? Wal ilmu wal yaqin wal qabul. Ya, itu 3 tuh. Ilmu, yakin dan qabul. Mengilmui, meyakini dan menerima. Ada berapa tadi Pak? 7. Yang disebutkan berapa? Baru 3. Wal inqiyadu fadri ma aqulu. Dan yang keempat adalah apa? Inqiyad, yaitu melaksanakan. Fadri, hendaklah Anda mengetahui apa yang aku ucapkan. Kata Imam Al-Hakami. Ini syair atau bait yang ditulis Imam Hafidh Al-Hakami. Wasidq wal ikhlas wal mahabbah atau wal mahabbah, hamas ya. Wasidq wal ikhlas wal mahabbah wa faqallahu lima ahabba. Tadi 5, al-ilmu wal yaqin wal qabulu, 4 dengan al-inqiyad, ditambah dengan apa? Sidqu, benar pengucapannya, sungguh-sungguh. Itu yang kelima. Yang keenam al-ikhlasu, dan yang ketujuh wal mahabbah. Jadi
tiba-tiba setiap orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu harus ada 7: mengilmui, meyakini, menerima. Mengilmui, meyakini, menerima apa? Nanti satu-satu kita terangkan. Wal iqyadu, dan melaksanakan. Wasifku, jujur benar, mengucapkannya itu sungguh-sungguh. Dan ikhlas, mentauhidkan Allah. Wal mahabbah, mencintai Allah di atas segala-galanya. Wa faqqahallahu lima habba, semoga Allah berikan taufik kepadamu terhadap apa yang Allah cintai. Ada berapa tadi hadirin? Ada 1 kurang itu gak sempurna. Masya Allah ya. Kita akan bacakan. Yang pertama, asyaratul awwal al-ilmu. Al-ilmu bima'na al-muradu minha nafyan wa ibada al-munafi lil jahl. Bidzalika kama qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Surat Muhammad ayat 19. Yang pertama adalah ilmu. Apa maksud ilmu? Mengilmui dengan makna-maknanya. Yang dimaksud dengan makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah SWT. Yaitu apa? Nafian wa ibatan, menafikan seluruh bentuk-bentuk penyembahan kepada selain Allah dan menetapkan hanya Allah yang berhak disembah. Itu mengilmu itu hadirin tidak bisa kalau tidak hadir di majelis ilmu atau membaca atau bertanya. Ya, mengilmu ini bahasa kitanya mempelajari dengan benar. Maka ini kewajiban. Maka jelas hadis bagi kita, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wa muslim. Mana dalilnya? Fa'lam, ketahuilah annahu la ilaha illallah. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW menyebutkan, Imam Muslim meriwayatkan, man mata wa huwa ya'lamu. Tadi fa'lam ayatnya. Man mata wa huwa ya'lamu. Barang siapa yang meninggal dan dia mengetahui. Waw-wawnya ini kalau istilah ilmu nahwu, wawnya waw haliyah, dalam keadaan. Jadi ada waw dan artinya atau. Datang Muhammad dan Zaid, ja'a Muhammad wa Zaid. Kalau ini wawnya bukan waw atau, namanya waw haliyah, menerangkan keadaan kalimat sebelumnya. Siapa yang meninggal dalam keadaan ya'lam, mengetahui betul makna la ilaha illallah, dakhala dan dakhala. Jadi kata para ulama, ada orang yang maaf mengucapkan la ilaha illallah, ya apabila khawatir nanti tidak masuk ke dalam surga. Ya, ucapannya berbeda dengan amal perbuatan. Karena maksud la ilaha illallah itu harus disertai dengan maknanya, muqtadanya, tuntutannya. Ya mas sekalian, yang mencapai la ilaha tidak ada berhak kecuali Allah, tapi menyembelih kepala kerbau untuk kiroro, mencapai itu la ilaha illallah. Tapi mempersembahkan kepala kambing untuk fondasi rumah tertentu. Ya, mama, saya lupa ini jadi buka. Begitu, kau bilang ya. Jadi la ilaha illallah harus disertai dengan ilmu. Ilmu tidak bisa datang dengan sendiri kecuali harus dipelajari. Membaca, bertanya, yang sangat beruntung. Karena mengilmui dan mempelajari akidah ini agak kurang, sehingga sebagian kaum muslimin tidak banyak mengetahui tentang perkara yang sangat tinggi ini. Kemudian yang kedua, asyadu artani al-yaqinu, yaitu meyakini. Kalau tadi Pak, al-ilmu itu lawan katanya al-jahlu. Lawan katanya tidak mengetahui atau bodoh. Kemudian yang kedua, al-yakin, lawan katanya asyak, yaitu ragu. Ya Allah berfirman dalam Al-Quran, setiap kita yang beriman tidak boleh ragu. Innamal mu'minuna alladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang alladzina amanu yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, tsumma lam yartabu. Itu dalilnya. Tsumma lam yartabu, dia tidak ragu. Ya mas sekalian ya, betapa mahalnya apa Pak? Tidak ya. Makanya kita berdoa dan tusik dulu bana pada hadapan orang lain. Jangan-jangan dianya tidak sholat itu ketika jadi muslim. Karena kalau dulu sholatnya adalah Al-Fatihah kita baca ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami itu kata para ulama. Dulu kan menyebutkan artinya sabitna.
Kan kita udah menjadi orang Islam, itu minta petunjuk, kan udah. Kata Ibnu Katsir, maknanya itu tabitna, tetapkan kami di dalam ajaran Islam. Begitu ya, mudahnya Allah menyelewengkan. Di akhir hayat, mati dalam keadaan kafir, memberikan dia, Masya Allah, selamanya kholid dan tidak abad, memberikan, Masya Allah. Nanti ada keutamaan tauhid, ucapan la ilaha illallah. Ya, dengan dia meyakini la ilaha illallah, tidak menyebutkan Allah dengan sesuatu, insya Allah. Kata para ulama, ada yang diterima taubatnya di dunia tidak masuk neraka dulu, ada yang masuk neraka tapi nanti akan diangkat. Kalau masih ada, Bapak ketahui hidayah. Itu hadis syafaat yang panjang itu, Pak. Ya Allah, angkatlah dari neraka gitu. Orang yang ada imannya sebesar Zarro. Hadisnya sahih. Ya, tentu dengan izin Allah, masih ada harapan kalau dia muslim, asal syaratnya tidak apa, Pak? Menyebutkan Allah. Mungkin ada dosa yang belum diampuni karena terlalu berat. Ya, jadi ini harus kita jaga hidayah ini dengan kajian seperti ini. Untuk membaca handphonenya itu jangan yang tidak bermanfaat, jangan dilihat. Ilmu saja. Saya, ya itu Ikhwafillah, la budda an yuntiquha wa huwa mustayqinan biha wa bimadluliha, dengan madlul, tuntutannya dengan yakinan jasiman, mengetahui setelah itu meyakini dengan kuat tuntutan dari Allah itu. La yadkhulu syak, tidak boleh ada ragu. Benar gak ini ada surga dan neraka? Barangkali surga itu ada dua, yang penting dia percaya kepada Tuhan. Begitu, itu ragu namanya. Ya, itu ragu. Dia meyakini ada surga selain surganya orang Islam. Itu orang-orang jaringan Islam benar mengatakan bahwa kemungkinan non-muslim pun akan masuk surga. Bayangkan, menunjukkan juga itu pemahaman. Ya, bahkan ada tulisan itu, Pak. Saya pernah sampaikan belum? Siapa, Pak? Bunda Teresa itu ya. Bunda Teresa, orang mana itu saya lupa, itu orang Vatikan atau orang yang jelas dari Katolik atau ada yang tulis kan di majalah Republika itu, saya kecuali ya, Bunda Teresa kemungkinan masuk surga. Yang sampai ada dokumenternya itu, dia mengabdikan dirinya dengan para suster biarawati itu datang ke Bombay di India yang ada satu kampung 250 lebih penghuninya, seluruhnya terkena penyakit kusta, diisolasi oleh pemerintah. Pemerintah pun, dokter-dokter India hanya datang sebentar saja. Selain obat perwakilan itu, karena takut menular. Kusta itu virus pemakan janin, menular. Jangan orang Katolik, nggak kena itu bertahun-tahun. Ada dokumenter. Ya, bayangkan itu kalau dilakukan oleh orang Islam, Masya Allah, dia mengabdikan dirinya untuk mengurus, merawat orang-orang mereka yang dia keliling tiap hari, rumah-rumah dia rawat, dia bersih, dia obati, dia perempuan. Dia terkena itu dengan izin Allah. Dia hanya mendapat kemuliaan di dunia. Begitu malu orang-orang, terutama dari yang bisa berani melihat apa kebaikannya yang melampaui batas begitu, dengan berani dan tekad yang kuat, maka disampaikan kepada Muhammad, ya ini dia kemungkinan Bunda Teresa masuk. Dia sudah jelas, man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Surat An-Nahl ya. Siapa yang beramal soleh baik laki maupun perempuan, syaratnya apa, Pak? Mukmin. Wa huwa mu'minun. Berarti dalam la yaqul ladina kafaru dalam kitab wal musyrikin. Innal ladina kafaru min ahli kitab wal musyrikina fi nari ulaika hum syarrul bariyah. Mereka itu orang kafir, itu adalah makhluk yang syarrul, paling buruk.
Ya, mendapat kemuliaan waktu di dunia dengan ucapan yang baik, jasanya. Tapi di akhirat tidak berlaku. Inilah hidayah ini. Ya, jadi kita jangan ragu. Makanya harus banyak baca, banyak bertanya. Itu namanya yakin. Malam ya tahu. Ragu akan Allah, ragu akan malaikat, ragu akan surga dan benar dari perhitungan. Aida pun naikau manahiro, persis seperti ragunya Abu Jahal. Apa kita udah menjadi tulang belulang? Aida pun naikau manahiro akan dibangkitkan. Kan udah berserakan di tulang belulang. Kalau tilka ila karapun khasir. Kalau itu bisa benar, dia sering ngaku itu. Ya, itu berarti pengembalian kebangkitan yang akan merugikan. Tapi mereka tidak percaya. Ya. Yang ketiga, ini namanya ngaji ya, jika di pondok tidak dibilang kita. Sabar. Ya, harus ilmam. Ilmam itu apa? Mengetahuinya dengan luas. Jadi tidak hanya yang 7 begitu saja, tapi kita harus bacakan satu persatu. Kemudian syarat yang ketiga al-qabul, menerima apa nih Pak? Wal maksud bihi al-qabul lima tawadu hadhil kalimat bi qalbi wa lisani wa dzalika bi ibadatillahi ta'ala wahdah wa tarki ibadati ma siwa. Fayajibu ala man qala an yuqal laha wa yuhaqqiquha fi ibadatihi wa ila fawa mimman qala fihim innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun wa yaquluna aina la tariqu alihatina la isya'i majnun. Orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah harus menerima semua tuntutan ajaran la ilaha illallah. Maksudnya apa? Ajaran Islam secara keseluruhan. Ya, jangan menolak sebagian, menerima sebagian. Yang pertama yang paling pokok adalah ibadatillahi wahdah, hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan semua penyembahan kepada selainnya. Ya, jangan seperti yang dimaksud di dalam firman Allah, innahum kanu lahum, mereka itu orang-orang kafir apabila diseru dikatakan la ilaha illallah, tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, yastakbirun, mereka takabur, mengingkarinya. Wa yaqulun, mereka mengatakan aina la tariqu alihatina, kemudian kami akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kami. Isya itu karena panggilan, nauzubillah, ya, menyebut Rasulullah SAW yang mulia dengan syair, bukan syair lagi apa Pak? Maju, meracau ini. Mohon maaf ya, Rasulullah SAW dikatakan maju, meracau. Karena mohon maaf, dakwahnya aneh, berbeda dengan yang biasa. Kita sudah puluhan tahun dari nenek moyang kita menyembah 360 berhala yang ada di dalam Ka'bah, tempat yang suci. Kemudian tiba-tiba datang harus menjabat Tuhan yang satu. Syair karena bahasa Al-Quran sangat apa Pak? Indah. Mereka mengaku itu. Ini bukan perkataan manusia. Ya, cuma mereka enggan untuk mengungkapkannya. Malu. Ada dikatakan Muhammad syair karena baik-baik. Susah itu Pak. Yang mudah qul huwallahu ahad, Allahus samad. Hurufnya DE. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan pas. Ya, makanya kita kalau bisa ada di samping nanti Pak Sadami dia belajar tajwid, sedikit belajar bahasa Arab akan lebih bermakna itu. Ketika mentadaburi ayat-ayat dan firman Allah, bukan maknanya saja luar biasa. Paling nanti kalau ada kajian tafsirnya pelan-pelan. Begitu ya. Maka kepada kita, ikhwatillahillahi harus menerima seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah, ya, dan atau menjauhi apa yang dilarangnya. Dan ini berlanjut ikhwatillahi dengan syarat yang keempat, yaitu al-inqiyad. Kalau sudah menerima sebagai seorang muslim seluruh ajaran Allah, terutama mengenai menyembah Allah saja dan tidak menyekutukannya, ya, al-inqiyad, maka dia pun harus melaksanakan at-taslim al-kamil lima dalam alaihi, yaitu menerima sepenuhnya dengan sempurna
Apabila orang-orang yang mengatakan la ilaha illallah dan sudah masuk Islam, maka seluruh perintah-perintah Allah, baik misalkan ubudiyah maupun apa muamalah apa saja, ya, kalau itu ajaran Rasulullah, ajaran Allah dan Rasulnya harus dilaksanakan. Jangan dipilih. Kalau itu perintah Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa man yuslim wajhahu, barang siapa yang berserah diri kepada Allah, wajhahu dirinya maksudnya ya, dirinya orang beriman tersebut, wa huwa muhsin, dan dia beramal saleh, berbuat baik, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang teguh kepada tali yang kuat. Apa tali yang kuat, Pak? Tauhid. Ini urwatil wuthqa ada 2 lafaz. Ya, dalam surat Al-Baqarah dan dalam surat Luqman ya. Wa may yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dalam surat Al-Baqarah setelah surat apa? Ayat kursi. Ya. Wa may yakfur bi taghuti min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Tali yang kuat yang dimaksud adalah tauhid. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim di samping menerima harus melaksanakan. Jangan menerima tapi tidak melaksanakan. Termasuk hukum Allah. Mohon maaf. Ya, ini nanti mohon maaf hadirin ya. Kita terus berdoa kepada Allah semoga para pemimpin-pemimpin kita, pejabatnya disadarkan oleh Allah untuk kembali kepada Allah. Jadi itu kewajiban kita. Berat ya, menerima Islam tapi nggak mau menerima hukum Allah. Ya, Al-Quran di MTQ kan setiap apa Pak? Setiap tahun, bahkan ada STP-nya dulu, ada MTQ, ada STP, seleksinya dulu, biaya. Ya, menerima tapi tidak mau melaksanakan. Ya, hukum Allah yang termaktub di dalam Al-Quran dengan berbagai dalil alasan. Kita kan belum siap, ini bukan negara agama. Maka akhirnya terus-menerus kriminal. Ya, soal pengen dicoba itu, yang mencuri potong aja tangan, dan yang membunuh dikisos. Karena begitu ringan, orang jadi mudah menghilangkan nyawa. Begitu ringan hukuman mencuri, di penjara saja, akhirnya apa Pak? Jadi pekerjaan mencurinya. Potong tangan. Asal foto. Gimana dalam surat Al-Maidah? Fasal wasal foto. Kalau zina perempuan dulu ya. Azannya itu wazan. Zina perempuan, zina laki-laki. Tapi kalau mencuri Pak, laki-laki dulu. Asal foto, fasal foto wasal itu. Wasal itu gimana Pak Jamin? Fasal itu wasal foto. Laki-laki dulu. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan. Ya, potonglah kedua tangan. Balasan dan siksaan dari Allah, hukuman dari Allah. Kata ulama apa? Mudahnya hukum Islam ini, tapi harus dibuktikan ya. Ada syaratnya 2 gram berapa? 1 dinar ya. 1 dinar itu 4 gram. Yang boleh, yang harus dipotong itu seperempat apa? Dinar. Mencurinya ini kurang dari seperempat enggak? Ya. Yang kedua, mencurinya dalam keadaan rapi barangnya. Kalau motor dikunci, kalau uang ada di dalam rumah. Jadi kalau bapak-bapak dompetnya jatuh itu, walaupun 2 dinar, 3 dinar tidak dipotong. Jadi betul-betul syaratnya memang Pak maksimal. Jadi udah terlalu sekali si pencuri. Ya, jadi kalau bapak-bapak ketinggalan dompet di kamar mandi, lupa gitu, ya, karena mau kencing agak berat. Susah jongkoknya itu hilang, ketahuan, maka itu tidak dipotong. Jadi harus di tempat yang terlindungi. Hadirin, itu ini sekedar untuk mengetahui saja dalam fikih. Setelah diputuskan oleh hakim, tentu aparat yang melaksanakan, jangan kita. Ya, kita sedang membayarkan dulu. Aparat menangkapnya, sidang, ada saksi, bukti, pengakuan, dan setelah terbukti maka diputuskan oleh hakim pengadilan harus dipotong. Hadirin,
itu dipotong tangan. Kata para ulama, kelebihan daripada di penjara, pertama tidak menyusahkan negara. Karena kalau di penjara kan makan minumnya apa Pak? Itu kan kasus kebakaran, kasus perkelahian. Nanti biar kita anak pernah lewat ya, yang ada di sana. Kapasitas berapa Pak? 800 apa? 900 itu ada 3.000. Bayangkan, kayak anak di pesantren 3.000 orang, tanya pesantren-pesantren besar, berapa makan itu? Satu hari 3 kali, berapa ton setiap bulan? Itu dari pemerintah. Kalau ini kan, ya potong tangan suruh pulang ya. Kami di Madinah belum lihat, kalau di Penggal pernah lihat. Ya, cuma ada teman, jadi ditarik saja tangannya, jadi bukan ke talenan dan potong-potong bukan, ya ditarik, jadi secepatnya lagi. Pisau kayak seperti itu dan cukup. Jadi kelihatan apanya Pak? Sendinya supaya tidak terlalu sakit. Bukan di talenan begitu kemudian sampai dia nanti ini. Pernah pulang berat itu. Jadi sendi itu loh Pak, kayak mohon maaf sedia ayam. Temannya kakak kelas pernah lihat di Madinah. Kalau kami selama 5 tahun hanya melihat orang yang punya. Dan jarang itu. Ya, tanya teman-teman yang pernah ke Madinah mungkin nggak pernah lihat. Kita waktu itu Allah takdirkan, ya kita, masya Allah seumur hidup baru ada orang dipanggil di depan umum oleh Al-Wajud hari Jumat. Biasanya pada Jumat cuma kontrol penuh. Itu ada sebelum Jumat jam-jam 9. Itu diumumkan dulu Pak sorenya hari Kamis. Karena syaratnya itu kata ulama ini sedikit ya. Jadi orang mengatakan la ilaha illallah kan muslim harus menerima ajaran Al-Quran Sunnah itu secara keseluruhan. Bukan kalau masalah kawin ya, hukum kan kawin kita diatur oleh uang. Tapi kalau masalah pidana nggak mau. Kalau pidana apa itu dari pokok begitu? Dalil dan alasan-alasan. Begitu hadirin ya. Ini tentu kita hanya berdoa saja. Masing-masing kita akan berdoa di hadapan Allah. Semoga Allah mengampuni kelemahan kita. Jadi diumumkan hari Kamis jamaah sekali kepada penduduk Madinah, tua muda, kecil besar, bapak-bapak, semuanya, ibu-ibu, ya, ibu kan dianjurkan. Waktu jamaah dari masjid kan kita dari hotel umroh kan pada melihat akhirnya susah diatur. Semua diharapkan untuk nonton. Besok akan ada pemenggalan kepala supaya jelas. Nah, kita kan ada hukum eksekusi ya, dihukum mati tapi dibalik penjara oleh eksekutor yang 6 orang. Dan satu saja katanya ya, ada pelurunya ya. Mana-mana mereka tidak tahu pokoknya ada 6 senjata. Itu tidak boleh dilihat karena melanggar asasi. Kalau dalam Islam harus diperlihatkan supaya orang jerak betapa sakitnya dipotong, betapa apalagi dirajam, dicambuk, apalagi dipunah. Itu ditangkap Pak. Jadi karena di Madinah itu di Arab Saudi rata-rata rumahnya Pak jarang begini Pak, apartemen. Namanya suko. Kalau apartemen itu yang bagus banget. Kalau suko itu rumah-rumah kecil begini tapi tersusun ke atas. Jadi terkadang pintu tetangganya jelas nggak ada pagar kan terkadang suko itu. Kayak hotel itu, tapi besar dia. Satu sukonya itu, satu apartemennya ada 4 kamar, 3 kamar. Itu biasa kita itu. Mahasiswa yang punya istri itu biasanya waktu itu. Jadi itu mabok. Kami dari tahunya dari mana? Jadi si hakim membacakan dulu. 2 anak muda ini sangat disesalkan, dia muslim mabuk. Kemudian ada tetangganya perempuan keluar diperkosa dan setelah diperkosa dibunuh. Dan hakim ngomong, yang sangat kita sesali lagi dia tidak bertobat. Padahal enggak begitu Pak, enggak hari ini terbukti besok itu enggak didatangkan ulama dan banyak Pak kisah-kisah orang-orang yang di penjara di Arab Saudi itu hafal Quran banyak. Ya, setelah ditangkap oleh ahli agama ya, para ulama atau para asatidz begitu, mereka dibimbing, Anda 4 bulan lagi akan dihukumi kisah sudah terbukti. Suruh puasa sunnah, suruh banyak yang bertobat. Bahkan ada yang 4 bulan hafal Quran Pak ada. Kami pernah dapat postingan itu, masya Allah. Ya, pemuda masih gagah sekali. 4 bulan hafal Quran, nangis terus pada Allah.
Dan yang keluarga terbunuh tidak ada yang maafkan, pokoknya kisos. Walaupun dia sudah bertobat itu kepada Allah, cuma kami nanti akan dendam karena fanatisme suku itu di Arab Saudi masih ada sekarang, masih banyak. Ada keluarga terbunuh bisa dikejar sampai ke ujung dunia ya, harga diri untuk menghindari pembunuhan selanjutnya. Udah kami memutuskan kalau kisos tapi tetap oleh pemerintah. Begitu diputuskan Pak, kami yang sesali ini ada terbanyak kisah sedikit supaya kita paham ya keutamaan seluruh Pak ajaran Islam ini mulia, termasuk masalah ini Pak. Begitu. Ya, jamaah sekalian, yang sesali kata hakim itu adalah si pelaku tidak bertaubat, malah dia nantang, udah gak usah disidang-sidang, mau dibunuh-bunuh dah sekalian, gitu. Nantang kami katanya para hakim. Para pemuda sekalian, para perempuan, jangan seperti orang turunlah dari mobil. Kemudian kepalanya pakai apa? Pakai bungkus hitam atau kresek apa kain biasa, didudukan kayak Robin Firly. Kalau dia datang sama anak buahnya bawa pedang buah, gak ada sarungnya, pedang begitu bawa. Itu tersinari oleh matahari jam 9, udah panas kalau dia mengkilat tuh. Nyatanya pedangnya pedang khusus dibuat di Jepang atau gimana, kayak samurai itu, tapi bentuknya untuk orang-orang Arab. Ya, itu kan begitu Pak. Itu kepada langsung. Maka kepalanya yang satu itu kalau nggak salah saya melihat dia jatuh ya, dan dilepas. Tajam sekali. Nah yang kedua ini dilihat pedangnya masih tajam, itu darahnya dibersihkan ke bajunya yang pertama itu. Saya masih ingat itu. Waktu itu gak boleh bawa foto kan, dan masih jago handphone. Kan ada orang Thailand yang bawa foto itu dikejar sama polisi, gak boleh. Ya. Itu yang kedua, dipenggal Pak, tidak putus, masih ada. Tapi dia jatuh, akhirnya dari depan. Yang terus kayak hewan begitu, di depan dimusuhin begitu, tidak dua kali. Hadirin, kata para ulama di dalam fikih sedikit ya, kenapa orang dieksekusi itu harus dibunuh dengan pedang? Dalam Islam tidak diatur hukuman bunuh itu. Apa saja pelakunya, yang mau dia pelaku bukot yang menyerang pemerintah, begitu pula dia mungkin pengedar narkoba, ya, ataupun yang karena membunuh, itu tetap cara dibunuhnya bukan dengan cara digantung. Dibunuhnya bukan dengan cara disuntik atau disetrum, harus dipenggal. Beda Pak ya kita dengan hewan. Kalau hewan kan didorongnya dari depan, kalau kita dari mana Pak? Belakang. Karena di sini ada apa Pak? Saya tanya ahlinya itu. Ya, ada dokter, karena di sini ada batang-batang. Batang-batang. Makanya aturan tinju, aturan MMA itu nggak boleh memukul apa Pak? Leher belakang. Nggak boleh diskualifikasi gitu. Wah yang besar. Ya jadi mohon maaf. Eksekusi yang paling cepat dan tepat adalah apa? Tidak terlalu menyakitkan. Nanti kalau ditembak, apalagi penembak jitunya ini ada masalah ya dengan istrinya, dengan tukang kredit ditagih terus, kan pusing dia. Ada masalah apa? Coba itu kan harus cepat ke jantung dan satu pelurunya, nggak ada yang 4 kali 3 kali. Yang satu mata gimana ini? Satu mata, bahaya besar itu. Ya, begitu loh. Jadi orang yang mengatakan la ilaha illallah, syarat yang keempat atau yang ketiga adalah qabul wal-in, menerima kalau setia. Ini Quran punya kami, ajaran Nabi, hadis-hadisnya punya kami. Apa dilaksanakan enggak? Dipilih yang cocok dilaksanakan, yang tidak. Nah, ada dulu atau apa ini? Biasanya ada dulu ya. Kita sekolah dulu ya. Jadi sekali lagi dengan fenomena yang ada, kita bersyukur kepada Allah. Masih Allah berikan apa kita? Keimanan dan hidayah. Dan harus dijaga. Terutama untuk anak-anak kita nggak tahu masa depan seperti apa. Ya, proses iman ini pas seperti tumbuh-tumbuhan. Kalau tidak dirawat, tidak disiram dengan ilmu, dipagari itu dengan ilmu juga bahaya.
akhir hayatnya apa? Murtad. Masya Allah. Orang di mana-mana akhir hayat apa Pak? Bisa. Murtad. Dan kalau dia tahan murtad, jangan kita murtad terlalu ekstrim pindah agama. Dia sendiri nggak mau. Kalau keras bahasa murtad, jangan murtad katanya. Ada tuh media. Pindah agama. Karena semua agama sama. Allah alam. Baik teman sekalian, kita lanjutkan kembali ya. Masih al-qabul wal imtihan. Alhamdulillah, sebentar ya, saya mengenai potong tangan tadi hikmahnya. Jadi apabila ada para ulama fikih, kalau dia dipotong kan tidak dipenjara. Hadirin, kalau dipenjara Pak, orang mencuri. Kalau dia punya anak istri, siapa yang nanggung anak istrinya? Gak ada. Kan orang dipenjara Pak, punya anak dua, istrinya sendiri. Suaminya dipenjara, siapa yang menanggung? Mereka. Susah. Terkadang anak dan istrinya jualan narkoba lagi. Dalam Islam, si orang ini setelah dipotong tangannya ditanya, kalau punya pekerjaan harus dicarikan pekerjaan, dapat tanggungan dirinya dan keluarganya selama pengobatan. Bahkan saya tanya teman-teman di Arab itu, nanti si tangan yang dipotong itu Pak, itu bisa lagi dia Pak dijahit lagi, tapi dia tidak berfungsi karena syaratnya sudah pada putus. Yang setelah dipotong, nggak mau dikuburkan boleh atau mau dijahit lagi silakan. Sama dengan yang dipotong kepalanya ini. Itu tidak kemudian dikuburkan terpisah ya. Setelah dipotong begitu kemudian disambung lagi baru dimandiin dan dikuburkan dengan cara Islam, dikafani, disolatkan dan dimakam karena dia hukumnya masih dihukumnya apa Pak? Muslim. Enggak kemudian dibuang, tidak begitu ada. Ya. Dan apabila al-qabul wal imtihan ini saya tekankan, ini menjadi salah satu syarat daripada orang yang mengaku la ilaha illallah Muhammad Rasul. Artinya kalau dia sudah menjadi Islam harus menerima seluruh ya ajaran Allah dalam Al-Quran maupun sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadirin, hadis yang sahih sangat menakjubkan. Nabi SAW menyampaikan dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu Nabi SAW. Sebentar ya, sebelum bertanya dulu. Nanti bulan depan lagi bertanya. Terakhir ya. Makalu ma ba'athana Allahu bihi minal huda wal ilmi kama talil al-kathir as-sabaru. Perumpamaan ilmu dan petunjuk Al-Quran dan Islam yang aku bawa ini, kata Nabi SAW, ada saat seperti air hujan tadi deras sekali. Ya, air hujan yang turun deras al-ghaib al-kathir dari langit menuju bumi. Maka di bumi itu hadirin, kata Nabi SAW, terbagi tiga. Ketika bumi menerima air ini ada terbagi tiga. Yang pertama naqiyatun, yang kedua ajadib, dan yang ketiga kayaan. Istilah Nabi SAW itu tiga. Ada naqiyatun, ada ajadib, ada qiy'an. Qiy'anun yang dalam riwayat Imam Nawawi di kitab Al-Salim bukan naqiyah tapi thayyibah. Ada dua lafaz. Naqiyah dengan thayyibah itu sama, yaitu apa? Dia tanah yang subur, cirinya dua. Dia bisa menerima dan menyerap air. Kalau ditanamin tanah tersebut, dia ambalakil kalam, yaitu menumbuhkan tanaman. Ya. Jadi kalau digali airnya Pak, ada di sumurnya. Kalau ditanamin di sumur. Yang ada tanah kedua itu ajadib. Ajadib itu tanah yang kurang subur. Dia menerima air aja, kata Nabi SAW, tetapi tidak bisa ditanamin. Kayak air apa itu Pak? Rawa kali ya. Kayak rawa. Kalau tanamin padi nggak bisa, tapi kalau digali airnya bisa. Ya, apa kata Nabi SAW? Pada pokok di atas. Dia ambil airnya doang buat diambil dan dibawa untuk menyirami tanaman di tempat lain. Masih ada tuh. Yang tanah yang nomor 3 yaitu apa? Kayaan. Lalu si kumaan pada topi tukar. Masya Allah ya, Nabi SAW kata sebagian para ulama ahli juga pertanyaan beliau mengerti tentang keadaan tanah. Tanah yang ketiga adalah tanah yang tidak subur sama sekali. Digali airnya nggak ada, ditanamin apalagi seperti padang pasir. Hati dan jiwa manusia persis seperti itu. Ada qabul dan imtihan, menerima
ketika disampaikan ilmu tafsirnya, hadis-hadis Rasulullah SAW, saya banyak buat akhir ya. Di sini ada kajian apa aja dari asatidz yang lainnya, dan itu Ustaz ada hadis, ada ilmu. Itu kita harus menyadari. Nah kemudian nanti pada tema-tema yang ikhtilaf itu harus lapang dada. Kalau itu memang ikhtilaf. Karena yang namanya ikhtilaf Pak, kata para ulama, tidak seperti pemungkaran besar. Khawatir itu ada dalilnya. Ya, jadi menyampaikannya harus disampaikan dalilnya masing-masing. Jadi jangan sampai kita berbeda, di sini tidak umum atau di sana umum, berarti itu lebih tidak. Ya, kalau ada itu dalilnya. Nah kemudian dipapilah, jadi ada yang kata Rasulullah, dia menerima seperti yang seperti itu, disampaikan Quran, disampaikan hadis, ya, kemudian juga pendapat ulama yang mu'tabar, dia menerima dengan sepenuh hati dan dia melaksanakannya juga. Itu hidayah yang luar biasa. Yang kedua ini, ada sebagian ustaz atau para ulama yang menyebutkan ini menyinggung para penceramah termasuk kami ini. Jadi orang mengambil ilmu ibarat orang mengambil air, tapi dia sendiri tidak bermanfaat untuk dirinya dan keluarganya. Alhamdulillah tadi, ya, ustaz bermasalah. Ini bahaya. Ya, menyampaikan bisa kepada jamaah, tapi dia sendiri celaka. Masya Allah, ya. Karena Allah di atas. Mungkin karena kepintarannya dia bisa mengungkap, tapi dia sendiri celaka, terjerumus. Kemudian yang parah yang ketiga, fenomena sebagian di kalangan anak muda, alhamdulillah, keras kepala, dinasihati oleh gurunya, oleh orang tuanya, karena terlalu berat, ya, terlalu berlebihan dalam dosa. Bisa anak muda umur 17 tahun yang membunuh siapa Pak? Ibunya di Jepara itu. Hanya tersinggung karena disuruh kerja. Makanya kepada kita jangan ada yang nganggur ya. Didik anak kita apa jangan nganggur. Mungkin karena masih pada kecil sama dengan saya juga. Ya. Nganggur umur 17 tahun dari SMP. Nah, keluar kamu sama. Ini hati yang seperti ini keras. Lebih keras daripada batu. Tersinggung. Marah kata ibu, jadi bentak lagi sama ibunya. Kamu ini sama orang tua begitu, langsung ambil pisau ke dapur, bahkan begitu jatuh dipukul kepala. Itu ibunya kata Pak Polisi itu cerita, kan ada di media kayak kemarin bulan yang lalu. Itu sampai tetap ibunya masih melindungi anaknya. Nah nanti kalau Pak Polisi datang jangan sampai kamu lihat orang gila yang membunuh ibu sama keluarganya, kasih tahu sama yang meninggal di sana. Tidak ada manfaat sama sekali. Itu karena akibat tidak pernah sholat. Makanya kenapa kita harus berjamaah? Pak ini duduk kayak begini Pak, sampai kita belajar ilmu, belajar tawadhu, karena itu coba anak muda, dan SMP mau tidak dulu, capek, 45 menit sakit juga, hati perang, kalau main-main kok, 2 jam, diri-diri, otaknya aja diri. 2 jam, 3 jam Pak. Kalau ada anak muda terbiasa duduk begini Pak, dengan perasaan ini, itu insya Allah hatinya akan lunak. Hanya itu riwayat hidupnya si anak yang membunuh ibunya, rajin berjamaah subuh. Allah lupakan dia, bahasa Allah. Tertutup itu nama ibu yang mengandung, yang melahirkan, yang merawat sampai 17 tahun. Bukan ada itu. Siapa yang menguasai dia Pak Ibu? Jadi Pak kita itu butuh sangat memerlukan bimbingan Allah. Jika dalam kondisi krusial begini, Allah bimbing kita. Tidak, ya katakan pada kemungkaran kemaksiatan. Begitu Ibu kita ya. Jadinya qabul dan impian sangat diperlukan pada setiap diri seorang mukmin dan muslim. Saya ulang masukkan, menerima dan melaksanakan seperti yang disampaikan oleh Nabi SAW. Dan yang terakhir, ulama mengatakan hikmah Rasulullah SAW mengumpamakan ilmu dan petunjuk yang beliau bawa itu seperti air hujan. Apa maksudnya Pak? Kata ulama, siapa yang tidak butuh sama air hujan? Kalau ada makhluk hidup yang jauh dari air,
Apalagi ikan yang ketergantungan banget, dan jujur kita bisa mati, mati rasa, mati jiwa. Ya, hanya kita harga mati Pak ya. 2 harga mati Pak, NKRI dan sholat berjamaah. Dimanapun kita perlu bimbingan Allah, jangan sampai. Ya, siapa Pak yang kata Imam Adzhabi itu waktu ada ulama, kita saya bukunya nggak ke bawah ya, dalam kitab Al-Kabair. Ya, ada ulama besar ketinggalan sholat berjamaah. Ustaz. Itu beliau menyesalnya, sedihnya 3 hari, berdukanya. Nah, tetap dia berjamaah juga. Ditengoklah oleh seorang ulama juga. Kenapa sedih terus? Apa dia bilang? Itulah ya manusia. Kalau anak saya meninggal, banyak yang datang bertakziah untuk menghibur saya. Tapi kalau saya ketinggalan sholat dan saya sedih, cuma Anda doang yang datang. Pada bagi ulama itu, kata Imam Adzhabi, ya musibah ketinggalan sholat lebih besar daripada wafatnya anaknya. Saya aneh katanya, anak saya meninggal orang datang, saya ketinggalan padahal dia masbuk, saya ketinggalan masbuk, padahal saya sedih, cuma Anda doang yang datang. Sebagai manusia menyangka musibah agama lebih ringan daripada musibah dunia. Peninggalan anaknya disebut musibah dunia, tapi bagi saya tidak. Musibah agama lebih berat. Sedih Pak, berkelanjutan banyak cerita para salafun soleh. Enggak belum. Di kita, masya Allah. Kita sedih, tenang. Malah pabrik kunci mobil. Kenapa? Kunci motor. Kalau panggil Allah, soalnya sih, corona udah nggak ada. Kalian saya, nggak ada itu. Itu masalah sholat. Tidak kabul ya, tidak imkian. Orang mau sampai lain normal, kabul dan imkian, menerima perintah sholat, menerima perintah zakat, puasa dan haji bagi yang mampu, dan bagi pemerintahnya menerima hukum Allah. Itu pembahasannya. Ya, bukan bab kita, biar tidak. Semoga Allah mampu. Ya, itu saja. Tidak ada pertanyaan, saya ya, mohon maaf. Nanti kita tidak lagi makabah siku dan ikhlas. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri doa penutup majelis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.